Baik, kita akan mulai training pada hari ini. Kita akan melakukan persiapan ruang kelas dahulu. Ruang kelas yang ada di sini, lampu cukup memadai, ruangan bersih, kemudian juga AC-nya cukup baik atau cukup sejuk, tidak terlalu panas juga tidak terlalu dingin. Kemudian untuk persiapan peralatan, kami gunakan InFocus digantikan dengan TV layar monitor, kemudian laptop beserta adaptor, dan kemudian spidol dan juga papan tulis untuk di ruangan yang kita miliki. Baiklah, untuk berikutnya, Bapak Ibu sekalian, apa kita siap untuk melaksanakan training pada hari ini? Siap, Pak. Ya, baik, sebelum kita mulai untuk training pada kali ini, mari kita berdoa sedang keyakinan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan pendahuluan terlebih dahulu. Yang pertama, saya memperkenalkan diri. Nama saya Hendro Prihandoyo. Saya selaku training pada hari ini. Kemudian saya akan mengabsen peserta masing-masing. Untuk peserta yang ada, Shani, Emma, Kristo. Hadir. Baik, terima kasih. Kemudian kalau misalnya terjadi apa-apa, untuk safety regulasinya itu ada pintu kelar, kemudian nanti ada pintu darurat di sebelah kanan kita. Untuk judul pelatihan pada kali ini yaitu cara merumuskan strategi pengelolaan kas, di mana untuk tujuan pengelolaan kas tersebut atau training pada hari ini, yang pertama, selesai mengikuti pelatihan, peserta kompeten untuk menjelaskan strategi pengelolaan kas pada kegiatan pengelolaan kas sesuai ketentuan prosedur yang berlaku. Kemudian yang kedua, menjelaskan cara mengelola kas pada kegiatan pengelolaan sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang berlaku. Manfaatnya dapat memudahkan individu maupun bisa untuk melakukan berbagai transaksi, kemudian sebagai wadah dalam melakukan rasa aman dan nyaman melakukan transaksi keuangan bisnis. Demikian untuk pendahuluannya dari saya. Kemudian kita masuk ke materi penyajian. Materi penyajian akan kita mulai. Yang pertama, yaitu strategi pengelolaan kas, kita definisikan dulu definisi pengelolaan kas. Definisi pengelolaan kas adalah teknik pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh bendahara perusahaan dalam mengendalikan jadwal pembayaran dan jadwal tagihan perusahaan atau cash management. Dalam hal ini adalah pengelolaan kas tersebut kita mengatur cash flow, di mana cash flow itu terdiri dari tagihan yang masuk ke kita, kemudian kita bayarkan, kemudian kita menerima tagihan dari tagihan-tagihan yang sudah kita keluarkan. Itu definisi pengelolaan kas untuk cash flow-nya. Apa itu pengelolaan kas? Pengelolaan kas adalah proses mengumpulkan atau mengelola arus kas. Pengelolaan kas penting dilakukan untuk individu dan perusahaan dalam bisnis. Pengelolaan kas adalah komponen kunci dari stabilitas keuangan perusahaan. Kas juga penting untuk stabilitas keuangan yang biasanya dianggap sebagai bagian dari portofolio kekayaan total seorang individu. Itu disebut dengan definisi dari pengelolaan kas. Kemudian ada beberapa strategi pengelolaan kas, yaitu yang pertama, terdapat pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi dengan pembayaran, pihak yang melakukan pengelolaan kas dan pencatatan, pihak pengguna dan pihak pembayar. Ini kita dibagi-bagi berdasarkan tugas dari masing-masing. Kemudian yang kedua, penggunaan lemari besi atau brankas untuk menyimpan kas atau ruangan tertutup dengan akses yang terbatas. Jadi tidak setiap orang bisa melakukan atau bisa berinteraksi terhadap ruangan tersebut. Yang ketiga, penerima dan pengelola kas menggunakan rekening yang berbeda-beda. Artinya setiap orang menerima, kemudian kita melakukan membayar itu menggunakan rekening yang berbeda. Kemudian pengeluaran uang dilakukan melalui bank menggunakan cek sehingga terdapat pencatatan oleh pihak lain. Penerimaan kas dilakukan oleh bank untuk keamanan dan dokumen pencatatan. Oke, sampai dari sini ada yang tanyakan untuk strategi pengelolaan kas? Oke.
Pak, bagaimana apabila pengelolaan kas tidak dilakukan dengan baik? Oke, strategi pengelolaan kas ini kalau tidak dilakukan dengan baik, maka akan timbul fraud, akan timbul berbagai macam kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian Anda sudah mengerti ya untuk strategi pengelolaan kas ya. Oke, kita lanjutkan yang kedua, cara mengelola kas. Cara mengelola kas sebagai berikut. Yang pertama harus ada pemisahan tugas antara pihak mengelola transaksi dengan pembayaran dan pihak mengelola kas, pencatatan pihak pengguna dan pihak pembayar. Kemudian tadi menggunakan lembar besi, kemudian juga kas untuk di ruang tertutup. Terus kemudian menerima mengeluarkan kas menggunakan rekening yang berbeda, salah satu dilakukan oleh bank untuk pencatatan dari pihak ketiga. Ini untuk mengelola kas. Dalam cara mengelola kas, ada yang ditanyakan? Saya Pak, Oke. bagaimana apabila pengelolaan kas tidak dual kontrol? Oke, apabila tidak dilakukan dual control, maka untuk pihak yang melakukan pencatatan itu bisa saja akan mencatat tidak benar atau tidak sesuai. Begitu juga sebaliknya, apabila dari orang yang melakukan kemudian tidak diawasi oleh pihak yang kedua, maka juga akan timbul kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Jadi untuk cara mengelola kas itu tetap harus dilakukan secara dual control, kemudian juga beberapa divisi-divisi atau beberapa pihak-pihak yang melakukan pengelola kas, dari pencatatan, pihak pengguna dan pihak pembayar itu saling berinteraksi di sisi administrasi masing-masing. Malah kita juga harus melakukan pencatatan terhadap pihak ketiga, dalam hal ini yaitu mungkin pihak bank, sehingga dimungkinkan apabila kita miss di dalam penggunaan atau pencatatan di dua divisi itu, kita masih ada backupnya dari pihak bank. Demikian untuk penyajian atau untuk langkah penyajian. Dan kemudian kesimpulannya dari cara mengelola kas yaitu, kesimpulannya kita bisa definisikan sebagai berikut. Yang pertama, dalam mengelola kas harus ada dual control, itu penting sekali, yang paling utama. Kemudian yang kedua, tempat penyimpanan harus steril, tidak boleh sembarang orang bisa masuk. Ya, jadi memang benar-benar restricted area, keluar dan masuknya harus diperiksa, body checkingnya semua, termasuk dari sepatu dan segala macam. Kemudian juga topi kalau misal ada, kita harus juga diperiksa juga. Kemudian yang ketiga, administrasi setiap transaksi harus terdokumentasi dan tercatat dengan baik. Jadi tidak bisa kita hanya menerima maupun mengeluarkan saja. Ya, ini kesimpulan daripada pokok pengelolaan kas, di mana yang pertama tadi adalah strategi, kemudian yang kedua adalah cara mengelola kas. Nah, caranya di sini itu tadi yang kita sebutkan, dalam mengelola harus ada dual control, tempat penyimpanan steril, tidak boleh sembarang orang, administrasi setiap transaksi harus terdokumentasi dan tercatat dengan baik tanpa mengurangi lingkup yang ada di dalam perusahaan tersebut. Oke. Kemudian setelah kita mengambil kesimpulan, saya akan coba mengaplikasikan apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita jabarkan pada kesempatan tadi, baik strategi maupun cara. Untuk aplikasi ini saya akan coba berikan pertanyaan kepada kalian, dan kalian sepengetahuan kalian bisa menjawab apa yang kalian ketahui dari yang sudah kita jabarkan di sini. Yang pertama, mungkin dari kalian akan bisa menjawab, siapa yang bisa gitu ya. Jelaskan pengertian pengelolaan kas. Oke, ada bisa jawab? Saya Pak, Oke, silakan Mbak Shani. pengelolaan kas adalah proses mengumpulkan dan mengelola arus kas. Pengelolaan kas penting dilakukan untuk individu dan perusahaan. Oke, baik. Sangat baik pernyataannya. Jadi kalau untuk pengertian pengelolaan kas yang sudah kita jelaskan tadi adalah proses mengumpulkan dan mengelola arus kas atau cash flow yang ada di dalam perusahaan tersebut. Ya, itu baik sekali. Jadi untuk pengertian dari pengelolaan kas sudah dapat diketahui ya, teman-teman sekalian, baru sekalian. Kemudian dari pengertian tersebut pasti ada caranya mengelola kas. Ada yang bisa jawab bagaimana cara mengelola kasnya? Coba. Oke, Risto silakan. Yang pertama, harus ada pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi dengan pembayaran, pihak yang melakukan pengelolaan kas dan pencatatan dari pengguna dan pihak membayar. Yang kedua, menggunakan bank kas untuk menyimpan kas atau di ruang tertutup dengan akses terbatas
Ya. Yang ketiga, menerima dan mengeluarkan kas menggunakan rekening yang berbeda. Yang keempat, transaksi dilakukan oleh bank untuk pencatatan dari pihak ketiga. Oke, baik. Terima kasih Saudara Kisto. Jadi semua sudah jelas ya yang kita masukkan dalam aplikasi yang sudah kita jelaskan di sini. Ya. Oke, untuk berikutnya saya akan coba untuk lebih memahami tugas-tugas atau memahami yang sudah saya jelaskan tadi. Kita akan coba evaluasi. Evaluasi akan saya berikan waktu 1,5 menit. Apabila kalian mengisi di sini, kita berikan soal evaluasi dan kalian kita kasih dalam waktu 1 menit. Silakan mengerjakan dan mulai ke saya. Jawablah sesuai pertanyaan yang diberikan. Oke, saya rasa waktunya cukup. Silakan dikembalikan ke kita. Baik, evaluasi sudah kita lakukan. Sehingga untuk poin terhadap unsur-unsur atau lembar penilaian mikro teaching ini kita sudah akan selesaikan. Kemudian untuk tugas tambahan, ya mungkin nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengerjakan tugas tambahan, yaitu buatlah rangkuman dari berbagai sumber mengenai pengelolaan uang. Jadi yang sifat pengelolaan uang nanti kalian bikin referensi aja atau bikin suatu link sehingga kita bisa mempelajari bersama-sama. Tugas dibuat dalam soft copy dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Ya, jelas ya? Oke, ada tanya kan? Gak ada. Makasih. Oke. Untuk selanjutnya kita sudah menyelesaikan tugas-tugas atau teaching atau instruktur penjelasan mengenai cara merumuskan strategi pengelolaan kas. Ya, untuk terakhir kalinya, benar sebelum kita akhiri ini, kita bereskan terlebih dahulu peralatan yang ada sehingga kita bisa keluar dari ruangan ini dalam keadaan bersih tanpa suatu apapun. Dan kemudian juga untuk di kita hapus. Oke, sekali lagi kita sudah menyelesaikan tugas untuk cara merumuskan strategi pengelolaan kas, sudah kita ketahui bersama. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian telah sudi untuk mengikuti training pada siang hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa sedang menjaga agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.